Shalom, Papa, Mama, dan adik-adik yang dikasihi Tuhan. Sebelum memulai ibadah, perhatikan panduan berikut ini. Mohon bimbingan Papa dan Mama selama adik-adik ikut ibadah. Adik-adik perlu tahu bahwa Tuhan dapat hadir dimanapun, termasuk di rumah. Adik-adik dapat mengikuti instruksi kakak-kakak guru dengan antusias. Selama mengikuti ibadah, adik-adik fokus dan tidak melakukan kegiatan yang lain. Adik-adik siap dengan baju yang rapi dan seperti sedang berada di dalam gereja. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat beribadah. Shalom, adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah. Selamat hari Minggu, selamat pagi, dan salam sehat selalu. Bagaimana adik-adik di rumah? Masih tetap bersemangat ya? Ya, sekolah minggu online kita hari ini adik-adik, temanya adalah sombong Tuhan tidak suka, yang bercerita tentang sebuah perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus mengenai seorang Farisi dan seorang pemungut cukai. Siapa pemungut cukai? Pekerjaannya apa? Dan orang Farisi itu siapa ya? Nah, kalau adik-adik mau tahu, nanti adik-adik bisa mendengarkan cerita di bagian cerita firman Tuhan. Nah, sebelum sekolah minggu ini kita mulai, ada hal yang harus diperhatikan ya sama adik-adik di rumah. Apa yang harus diperhatikan? Yang pertama, ketika adik-adik mengikuti sekolah minggu online ini, adik-adik memakai baju dan pakaian yang rapi ya. Terus kemudian yang kedua, mengikuti sekolah minggu online ini jangan sambil makan dan jangan sambil minum ya. Fokus pada sekolah minggu. Kemudian yang ketiga apa? Nah, yang ketiga nih, adik-adik harus memuji dan menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh dan penuh semangat ya. Oke, sekarang kita akan memulai kebaktian sekolah minggu dan kakak akan mengajak adik-adik semua untuk berdoa, meminta pertolongan dari Tuhan. Yuk adik-adik di rumah, kita semuanya berdiri, kita sama-sama lipat tangan, tundukkan kepala, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena Engkau masih menyertai kami di hari Minggu ini ya Tuhan. Kami akan bersama-sama memulai sekolah minggu kami. Sertai kami Tuhan, bersamalah dengan kami, agar kami boleh terus bersuka cita. Dan kami juga akan mendengarkan firman Tuhan. Sertai kami Tuhan, agar kami bisa memahami dan mengerti apa maksud Tuhan di dalam firman Tuhan yang akan disampaikan pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Halo adik-adik, selamat pagi. Apa kabar? Jawab dong adik-adik, pasti deh. Ibu yakin adik-adik semua dalam keadaan yang baik dan sehat. Nah adik-adik, kita pada saat ini baru kembali kita bertemu lagi. Nah kita kembali lagi bertemu lagi untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan.
Nah, persiapkan hati dan pikiran adik-adik. Kita akan memuji Tuhan. Kita awali ibadah kita pada pagi hari ini dengan memuji Tuhan dengan lagu Happy Yaya, Happy Yeye. Mari adik-adik bangkit berdiri semua. Kita memuji dengan penuh sukacita. Adik-adik, kita akan memuji nama Tuhan dengan lagu Selamat Pagi. Adik-adik ikutin ya. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Kau berkati kami. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Ku memuji-Mu selalu. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu senangkan-Mu, Yesus Tuhanku. Adik-adik, sekali lagi ya, udah pada bisa kan? Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Kau berkati kami. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Ku memuji-Mu selalu. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu senangkan-Mu, Yesus Tuhanku. Adik-adik, tiba waktunya untuk mengumpulkan persembahan. Kita akan memberikan ucapan syukur kita kepada Tuhan dalam bentuk uang, kemudian dimasukkan ke dalam amplop, ya. Amplopnya tidak boleh dilipat, kemudian boleh dihantarkan ke gereja, dititip melalui orang tua atau guru sekolah minggu. Nah, adik-adik, sambil mengumpulkan persembahan, kita akan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 291 ayat 1, 2, dan 3. Kita belajar bernyanyi ya. Diikutin ya sayang ya. Oke, siap? Ya. Mari bersyukur semua atas kebajikan Tuhan, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya.
Semuanya lipat tangan, tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi untuk hari ini. Kami sudah mengumpulkan sebagian dari persembahan kami. Kiranya Tuhan berkati menjadi persembahan yang berguna di hadapan-Mu. Terimalah persembahan kami ya Bapa. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan membuka dan membaca Alkitab. Sudah disiapkan kan Alkitabnya? Sudah ya? Iya. Pembacaan hari ini terambil dari Lukas pasal 18 ayat 9 sampai 14. Sudah dibuka? Ya, bagi adik-adik yang belum bisa membaca, bisa minta tolong papa mamanya ya. Ya, Lukas 18 ayat 9 sampai 14. Ya, sebelum kita membaca Alkitab, kita mau berdoa dulu. Tangannya dilipat, matanya ditutup, kita tundukkan kepala. Tuhan, pada saat ini anak-anak-Mu hendak mendengarkan cerita dan membaca Alkitab ya Bapa. Pimpin kami ya Tuhan dalam pembacaan Alkitab hari ini, sehingga anak-anak-Mu dapat mengerti apa yang Engkau ceritakan pada hari ini. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Ya adik-adik, sebelum kita membaca Alkitab, kita akan bernyanyi dulu nih. Nyanyiannya yang berjudul Alkitab Bukunya Tuhan. Tahu ya nyanyiannya ya? Ya, kita bersama-sama mendengarkan musik dan kita nyanyikan. Musik. Alkitab, Alkitab, bukunya Tuhan. Alkitab, Alkitab, buku kesayangan. 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 Buku kesayangan. Ya adik-adik, kita sama-sama membaca Alkitab. Tadi dari Lukas 18 ayat 9 sampai 14. Kita baca bersama-sama ya. Di sini diberi judul perumpamaan tentang orang Farisi dengan pemungut cukai. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain, bukan perampok, bukan orang zalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku." Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah,
kasihilah aku orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Demikian adik-adik pembacaan Alkitab kita hari ini. Nah, sekarang Ibu akan bercerita nih. Namun sebelum Ibu bercerita, Ibu mau mengajak adik-adik untuk melihat video berikut ini. Pohon. Adik-adik, tadi sudah lihat ya video tadi. Cerita apa? Cerita tentang dua pohon yang mempunyai sifat yang berbeda. Ayo, yang mana yang pohon yang sombong? Iya, yang sombong pohon ara. Adik-adik tahu gak sih artinya sombong? Ada yang tahu artinya sombong? Ada? Ya, orang sombong itu adalah orang yang mau menang sendiri, atau orang yang mau merasa dirinya paling benar, orang yang merasa dirinya paling hebat. Lalu orang sombong itu baik atau tidak ya adik-adik? Baik atau tidak? Iya, orang sombong itu tidak baik. Nah, tadi kita sudah baca ya, dalam Alkitab ada dua orang tokoh, yaitu orang Farisi dan pemungut cukai. Orang Farisi itu siapa sih, Bu? Ya, orang Farisi itu adalah orang yang ahli, yang punya kelebihan dalam bidang hukum-hukum agama. Nah, sedangkan pemungut cukai yaitu orang yang dianggap hina karena selalu memaksa orang untuk membayar pajak kepada pemerintah Romawi. Nah, siapa sih orang sombong itu? Ya, dialah orang Farisi yang dikisahkan oleh Tuhan Yesus. Kenapa orang Farisi dibilang sebagai orang sombong? Karena mereka datang ke bait Allah untuk mendapatkan pujian dari orang lain atas kemampuan agama yang mereka miliki. Orang-orang yang datang ke bait Allah biasanya nih adik-adik melakukan pengakuan dosa dan memohon ampun dari Allah. Mereka biasanya membakar korban bakaran dan melakukan ritual-ritual ibadah lainnya. Sayangnya adik-adik, doa yang orang Farisi sampaikan adalah untuk menunjukkan dosa dan kesalahan orang lain. Bahkan di dalam doanya, dia menjelek-jelekan pemungut cukai yang juga sedang berdoa di bait Allah. Hal berbeda yang ditunjukkan oleh pemungut cukai yang datang ke bait Allah untuk berdoa. Ia mengaku doa secara tulus, mengaku dosa secara tulus. Ia juga minta permohonan ampun dari Tuhan. Tidak ada sama sekali ucapannya menjelek-jelekan orang lain. Adik-adik, dua orang ini diceritakan oleh Tuhan Yesus sebagai pelajaran kita hari ini, bahwa sebagai anak Tuhan kita harus melakukan tindakan baik dengan tulus tanpa mengharapkan imbalan apalagi pujian dari sesama. Yuk adik-adik, kita menjadi anak Tuhan yang tulus dan rendah hati. Mulai sekarang adik-adik juga
jangan pernah mencemooh orang lain. Mulut untuk diberikan Tuhan untuk berdoa yang baik, bukan untuk menjelek-jelekkan orang lain ya. Ya adik-adik, sampai di sini cerita ibu. Nah, kita mau berdoa nih ya. Berdoa tangannya dilipat, matanya ditutup, tundukkan kepala, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih bahwa sampai hari ini kami diberikan kesempatan untuk mendengarkan cerita dari sebagian firman-Mu. Bapa, berkatilah anak-anak-Mu di GKP Rangkas Bitung dan juga berikan kesehatan dan dalam kehidupannya sehari-hari. Bapa, kami tidak tahu anak-anak-Mu pada saat ini, hanya Engkau-lah yang tahu keberadaan mereka satu persatu. Berikannya juga mereka untuk kepintaran yang pada saat ini mereka sekolah secara online ya Tuhan. Kami percaya Engkau berada di samping mereka satu persatu. Bapa, terima kasih doa yang tidak sempurna ini Hamba alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Baiklah adik-adik yang di rumah, siapa tadi yang sudah mendengarkan cerita firman Tuhan sampai selesai? Wah, semuanya mendengarkan cerita firman Tuhan sampai dengan selesai ya. Oke, karena adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan sampai dengan selesai, sekarang waktunya Bible Quiz. Ya, minggu ini ada Bible Quiz ya. Kakak akan memberikan pertanyaan kepada adik-adik sekolah minggu dan adik-adik sekolah minggu nanti tinggal menjawab ya. Jawabannya itu hanya A atau B ya, silakan dipilih. Dan Bible Quiz ini dibagi 2 tahap ya. Yang pertama yaitu untuk anak kelas kecil ya, usia 5 sampai 8 tahun ya. Kemudian yang tahap kedua untuk anak kelas tanggung besar dan tunas, usia 9 sampai 13 tahun. Oke, bersiap, dengarkan baik-baik, pasang telinganya dengan baik. Yang tadi mendengarkan firman Tuhan, cerita firman Tuhan dari Ibu Gita dan Ibu Ria pasti bisa menjawab pertanyaan ini dengan baik ya. Oke, yang tahap pertama dulu yang untuk kelas kecil ya. Bersiap, dengarkan dengan baik pertanyaannya. Yang pertama, cerita firman Tuhan hari ini adalah tentang 2 orang, yaitu seorang pemungut cukai dan orang Farisi. Siapakah di antara keduanya yang mempunyai sikap yang sombong? A. Orang Farisi. B. Pemungut cukai. Ya, betul. Jawabannya adalah orang Farisi. Ya, kemudian pertanyaan yang kedua, ya. Kalau ada teman kita yang sedang bersedih, apa yang harus kita lakukan? A. Mengejeknya. B. Menolongnya. Ya, betul. Jawabannya menolongnya, ya. Kemudian pertanyaan yang ketiga. Ya, yuk coba dengarkan baik-baik. Suatu hari adik-adik mendapat mainan yang baru. Nah, apa yang adik-adik lakukan? A. Pamerin ke teman-teman dan main sendiri. B. Ajak teman untuk bermain bersama-sama. Ya, betul. Pintar. Jawabannya
jawabannya. B. Ajak teman bermain bersama-sama. Hore ya, kelas kecil semuanya hebat dan luar biasa. Sekarang pertanyaan Bible quiz untuk tahap kedua, yaitu kelas tanggung, besar, dan tunas ya. Dengarkan baik-baik. Tadi yang mendengarkan cerita firman Tuhan dari Ibu Ria pasti bisa menjawab pertanyaan ini dengan baik. Ya, pertanyaan yang pertama. Ya. Sebutkan kembali tema dari cerita firman Tuhan hari ini. A. Sombong Tuhan tidak suka. B. Berdoa tidak jemu-jemu. Ya, betul jawabannya A. Sombong Tuhan tidak suka. Ya, kemudian yang kedua, ya. Siapakah orang Farisi itu? A. Tokoh politik dan tokoh kenegaraan. B. Tokoh agama atau orang yang hafal isi kitab Perjanjian Lama. Ya, betul jawabannya B. Tokoh agama atau orang yang hafal isi kitab Perjanjian Lama. Pertanyaan yang terakhir untuk tahap kedua ini ya. Yo, dengarkan baik-baik. Sikap apa yang bisa kita pelajari dari pemungut cukai? A. Merasa diri hebat, benar, dan orang lain salah. B. Sikap rendah hati dan tidak merasa benar sendiri. Ya, betul jawabannya B. Sikap rendah hati dan tidak merasa benar sendiri. Iya. Demikianlah adik-adik Bible quiz kita hari ini ya. Kakak sudah lihat adik-adik itu hebat semua karena adik-adik mendengarkan cerita firman Tuhan dengan baik. Nah, minggu depan juga kalian harus mendengarkan cerita firman Tuhan dan mengikuti kebaktian sekolah minggu juga dengan baik agar kita semua juga bisa melakukan apa yang Tuhan Yesus inginkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, dan adik-adik semua disertai oleh Tuhan dan luar biasa. Dan sekarang kita sama-sama mau menutup kebaktian sekolah minggu. Kita mau memuji nama Tuhan. Kita bangkit semuanya berdiri ya. Yuk kita semua bangkit berdiri. Kita akan menyanyi satu buah lagu. Saya senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak
adik-adik, sekolah minggu online kita pada tanggal 14 Februari 2021. Dan ingat, kita akan mengingat terus tentang 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak supaya kita semua dijagai Tuhan dari hal-hal yang tidak baik seperti virus corona salah satunya ya. Ya, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dadah.